Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Di video kali ini, saya mau bahas topik yang lagi hangat di pasar saham nih, yaitu rencana akuisisi saham NetTV oleh PT MD Entertainment Tbk, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya Film, yang berencana membeli sekitar 80% kepemilikan saham NetTV. Nah, topik ini jadi menarik banget, karena mendekati kepastian terjadinya proses akuisisi ini, harga saham NetTV terpantau arah berjilid-jilid, mencapai kenaikan sebesar 86% hanya dalam waktu 8 hari perdagangan aja. Nampaknya, kata kunci seperti contohnya akuisisi, private placement, dan reverse stock split yang turut andil dalam proses pembelian saham oleh Film ini sukses nih jadi sorotan para pelaku pasar. Emang semenarik apa sih saham NetTV ini sampai bisa arah berjilid-jilid? Dan apakah cocok buat kita invest jangka panjang? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Pertama-tama, saya mau bahas dari sisi sepak terjangnya proses akuisisi ini dulu. Nah, mungkin buat teman-teman yang lebih mentingin angka ya, bisa langsung aja ke part bagian analisanya di belakang. Tapi menurut saya, ini jadi menarik banget nih buat pembelajaran kita sebagai investor. Nah, NetTV ini itu kan IPO di bursa itu tahun 2022 lalu. Dan setelah IPO, ternyata perusahaan masih belum bisa membukukan laba yang positif nih. Bahkan terlihat rajin numpuk utang buat lunasin hutang sebelumnya. Ya, istilah kata gali lobang, tutup lobang lah. Nah, sampai akhirnya NetTV ini itu nyaris bangkrut bulan April tahun 2024 lalu. Tapi berhasil terselamatkan nih hingga sekarang ini. Nah, meski sekarang tetap beroperasi ya, yang jadi masalah adalah adanya hutang yang bakal jatuh tempo di bulan Oktober tahun 2024 nanti nih, yaitu sebesar 882,6 juta rupiah. Sedangkan NetTV itu nggak punya uang, karena setiap tahun itu selalu merugi. Alhasil harga sahamnya pun juga sempat jatuh ya, menyentuh angka Rp32 per lembar sahamnya bulan April lalu. Nah, NetTV di ambang kebangkrutannya tentunya nggak tinggal diam ya. Mereka coba cari jalan keluar, dan setelah diskusi dan negosiasi dengan MD Entertainment, akhirnya muncullah kesepakatan bahwa Film akan mengakuisisi NetTV ini sebesar 80% kepemilikan, lewat dua skema. Yang pertama lewat pembelian dari pemegang saham existing, dan yang kedua adalah lewat skema private placement. Nah, aksi korporasi private placement ini biasanya kurang disukai nih sama investor, karena bisa menyebabkan kepemilikan saham kita jadi terdilusi. Nah, apakah udah sampai situ aja? Ternyata belum ya. Untuk melakukan private placement, ada syarat nih, yaitu harga pelaksanaan private placement-nya nggak boleh lebih rendah dari Rp50. Sedangkan harga saham NetTV itu pernah mencapai Rp32. Nah, sehingga muncullah skema reverse stock split dengan rasio 1:2, supaya harga sahamnya yang tadi itu bisa jadi di atas Rp50. Yaitu dari yang awalnya Rp32 ya, karena rasio 1:2 jadi dikali 2 nih, jadi Rp64 harga terendahnya. Nah, dengan ilusi naiknya harga saham ini, otomatis skema private placement jadi bisa tetap dijalankan di harga Rp50 per lembar saham. Nah, dengan masuknya pemilik baru yaitu Film ini juga berpotensi nih membuat ekuitas perusahaan berbalik jadi positif, karena hutang perusahaan juga bakal dibayarkan nih oleh Film katanya. Nah, lantas apakah sentimen ini aja cukup buat jadi landasan kita sebagai investor buat beli sahamnya, khususnya buat jangka panjang? Yuk langsung kita bedah cepat aja kondisi fundamentalnya gimana. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham NetTV. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari rekap data fundamental emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, buat detailnya nanti bisa cek di belakang aja. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham NetTV dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa ya, yaitu saham NetTV atau NetV. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Sudah update yang terbaru juga kuartal 2 tahun 2024, dan untuk kuartal yang terakhir ada dua versi ya. Versi yang last quarter-nya aja, dan ada versi yang disetahunkannya. Semuanya sudah dalam miliar rupiah semua, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ya mulai analisa cepat fundamental dan valuasi saham NetTV. Seperti apa sih, menarik atau enggak? Kita bisa lihat di sini ya, untuk angka kapitalisasi pasar ya, per video dibuat di tanggal 3 September ya, tahun 2024, ada di angka 2,9 triliun rupiah atau hampir mencapai 3 triliun rupiah. Nah, angka 3 triliun rupiah ini tergolong cukup kecil ya, kalau kita bandingkan dengan saham-saham blue chip yang di kisaran 60-100 triliun, maka angka 2,9 ini bisa tergolong sebagai saham yang second liner nih, atau bahkan menuju ke third liner yang lebih kecil lagi.
Jadi untuk Net TV sendiri ya, kalau kita lihat dari segi resikonya ya, untuk kapitalisasi pasarnya tergolong agak lebih tinggi nih dibandingkan dengan saham-saham lain yang punya angkanya lebih gede. Kita juga bisa lihat di sini ya, untuk IPO-nya tahun 2022 masih baru banget, dan untuk harga sahamnya saat ini sudah di angka Rp127 per lembar saham. Nah, sekarang kita masuk ke laporan pertama ya, kita coba bedah kondisi jeroannya ya, atau laporan keuangannya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita lihat dari sisi penjualan, ternyata semenjak IPO ya, tahun 2022, atau bahkan semenjak sebelumnya lagi ya, sejak tahun 2018 kinerjanya itu selalu turun nih. Dari bahkan sempat tertingginya itu di 700 miliar ya, tahun 2018, sekarang cuman berpotensi di angka 237 miliar rupiah aja. Nah, tentunya sekilas dari grafik aja kita bisa ngambil kesimpulan singkat. Kalau Net TV ini berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kita coba perhatikan ya, untuk Net TV ini kan bergerak di siaran televisi. Kalau kita coba survei singkat, kira-kira dari teman-teman seberapa banyak sih yang masih menonton televisi? Kalau saya pribadi bahkan udah nggak nonton televisi sama sekali ya dari beberapa tahun terakhir. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk sektor per-TV-an ini memang sedang dalam masa sunset ya. Jadi memang udah nggak menarik atau nggak seksi lagi. Terlihat dari Net TV di sini setiap tahun kinerjanya selalu menurun terus. Nah oke, kalau kita lihat dari sisi penjualan nggak terlalu menarik ya. Kita lanjut ke bagian gross profit, juga lebih parah ya. Bahkan di sini dropnya bisa kenceng banget, minus 40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, untuk potensi di akhir tahun 2024. Pernah tertinggi di 300-an miliar, sekarang tinggal 18-an miliar aja. Lanjut di bagian laba usaha atau laba operasi. Nah, setelah beberapa tahun terakhir itu mengalami angka yang negatif ya, ternyata di tahun 2024 sudah berhasil mencetak angka yang kembali positif nih. Tapi meskipun kita lihat angka di tahun 2024, update yang terakhir sudah positif ya, tapi kalau kita perhatikan ada yang aneh nih, di mana angka terakhirnya ini 161, sedangkan penjualannya aja cuma 119 miliar aja. Nah, biasanya dan kemungkinan besar di sini ada pendapatan lain-lain ya, yang bukan merupakan dari hasil operasi perusahaan. Dan tentunya laba yang seperti ini tidak akan bertahan lama ya, karena bukan hasil dari operasi sehari-hari. Nah, kita coba lanjut lagi ke bagian net profit yang paling penting ya. Di sini juga sama, tahun 2024 ada angka yang positif ya di sini, sedangkan buat tren dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu angkanya negatif atau merugi. Nah, tentunya angka yang positif di sini juga dipengaruhi oleh pendapatan lain-lain yang di atas tadi ya. Karena kalau misalnya pendapatan lain-lain tadi itu tidak ada, otomatis juga nanti angkanya di sini bakal balik negatif lagi nih, karena memang operasionalnya sedang merugi. Nah oke, sekilas berarti dari laporan laba rugi kita udah coba analisa ya, dan nggak menarik kelihatannya. Sekarang kita coba lihat dari sisi laporan neracanya nih, gimana kondisinya Net TV. Nah, untuk neraca ada angka aset ya. Yang pertama, kita juga bisa lihat trennya di sini selalu turun nih. Pernah tertingginya bahkan di awal tahunnya 2018 mencapai 2,4 triliun, sekarang asetnya bahkan tinggal 1 triliunan aja. Nah, sampai sejauh ini juga kita bisa menyimpulkan sedang nggak baik-baik aja ya, bahkan kinerjanya di sini cukup buruk. Nah, di sini kalau kita lihat pecahannya ya, ada aset lancar juga turun terus, nggak terlalu bagus, dan untuk aset tidak lancarnya juga terus turun ya. Jadi memang sepertinya Net TV ini semakin tahun itu semakin kecil ya dari segi skala perusahaan, karena semakin tahun asetnya semakin lama semakin mengecil. Nah, lanjut gimana dengan kondisi hutangnya nih? Kita lihat hutangnya ternyata kurang lebih stay ya di angka 1,7 triliun rupiah nih buat utangnya. Dan kalau kita mau coba lihat pecahannya ya, untuk hutang jangka pendek di sini juga cukup tinggi naik turunnya. Dan untuk hutang jangka panjangnya, di sini juga malah ada peningkatan nih di update-nya yang terakhir di kuartal 2 tahun 2024. Nah, lanjut dari sisi modal, di sini kita bisa melihat ada hal yang menarik banget ya, di mana angka modal perusahaan ternyata dari awal bahkan sebelum IPO sudah selalu negatif nih. Atau dalam artian selama ini perusahaan beroperasional itu tidak pakai modal ya, semuanya pakai hutang buat membiayai operasional sehari-hari mereka. Nah, tentunya sih ini merupakan hal yang gawat banget ya. Nah, ibarat kita sebagai seorang investor ya, pengen beli sebuah bisnis, ternyata setelah kita beli, itu ternyata nggak ada uangnya ya, cuman isinya utang doang. Jadi kita beli kewajiban buat melunasi hutang perusahaan. Nah oke, sampai sini kita udah lihat untuk modalnya angkanya negatif. Menurut saya sih udah red flag banget ya kalau ekuitasnya sampai negatif. Tapi nggak apa-apa, kita coba lanjut lagi ke laporan yang selanjutnya, yaitu arus kasnya. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Ada yang dari aktivitas operasi, ada yang dari aktivitas investasi, dan ada dari aktivitas pendanaan. Kita bisa lihat dari yang pertama dulu ya. Dari aktivitas operasi, angkanya dominan negatif terus nih. Nah, angka CFO yang negatif ini tentunya bukan merupakan hal yang bagus ya. Karena ini artinya setiap tahunnya ada uang yang keluar nih dari perusahaan. Jadi bukan laba ya, bukan masuk, tapi duitnya keluar terus setiap tahunnya. Jadi kita lihat grafik di sini pun sangat tidak ideal banget ya buat CFO-nya Net TV. Lanjut ke bagian CFI ya, cash flow from investment-nya. Nah, kalau CFI yang negatif ini sebenarnya bagus ya, karena berarti ada duit yang keluar buat aktivitas investasi nih. Cuman sayangnya ya, dengan catatan, tadi kan kita tahu, untuk modal perusahaan itu di bawah 0 ya, jadi angkanya negatif. Nah, meskipun perusahaan melakukan investasi ya, di sini ada catatannya, tapi ternyata investasinya menggunakan uang hutang ya, karena nggak punya modal tadi. Nah, jadi cukup bahaya juga. Kita lanjut ke bagian CFF ya, atau cash flow from financing. Nah, di sini angkanya dominan positif nih. Nah, tentu angka yang positif ini juga kurang bagus ya, karena artinya perusahaan lebih banyak namain hutang dibandingkan lunasin hutangnya. Nah oke, jadi sampai sejauh ini udah kelihatan banget ya gimana kondisi jeroannya Net TV ini. Dari sisi laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kasnya sangat tidak menarik.
buat kita khususnya sebagai investor fundamental jangka panjang ya. Tapi mungkin beda ya kalau teman-teman trader yang punya pandangan lain mengambil momentum. Nah, sekarang di sini kita coba lanjut lagi ya. Ada bagian rasio keuangan, tapi karena ekuitasnya negatif, ya tentu angka-angka di sini kita nggak bisa langsung pakai ya. Seperti di sini contohnya ada profitability margin yang angkanya nggak stabil ya setiap tahunnya, acak seperti ini. Lalu kemudian untuk angka ROE ya, return on equity atau pengembalian atas modal juga kita nggak bisa percaya nih angkanya. Karena return perusahaan aja udah rugi ya, dan kemudian untuk ekuitas atau modal perusahaan juga udah negatif, jadi kita nggak bisa pakai angka ini. Nah, kalau sampai sini rasio keuangan perusahaan jadi nggak valid ya, gara-gara kondisi fundamental yang kurang baik. Bagaimana dengan kondisi rasio valuasinya nih? Nah, kita coba lihat di sini. Nah, sayangnya untuk rasio valuasi juga kita nggak bisa evaluasi ya, karena untuk rasio PBV yang pertama kita menggunakan patokan ekuitas, sedangkan net EV itu ekuitasnya negatif tadi. Dan yang kedua, kita biasa pakai rasio PI rasio ya, price to earning ratio, sedangkan buat earning perusahaan itu tadi rugi terus. Nah, jadi kita juga nggak bisa ngitung nilai wajarnya net EV ya, harusnya di harga sahamnya berapa, karena tadi kondisi fundamentalnya sangat tidak ideal. Nah, jadi setelah melihat angka-angka seperti ini, kira-kira bagaimana pandangan saya terhadap net EV, apakah layak buat dikoleksi buat investasi jangka panjang? Sepertinya teman-teman udah tahu jawabannya sendiri ya. Nah, tapi di sini saya penasaran, kalau net EV-nya seperti ini, bagaimana dengan kondisi saham induknya ya, yang jadi pengendalinya nanti, yaitu saham film. Kita coba balik ya, untuk di sini kita ganti kode sahamnya jadi film. Nah, di sini kita bisa lihat sekilas ya, dari laporan laba rugi ternyata kinerjanya cukup meningkat nih, ada growth-nya. Laba kotornya juga masih ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan untuk net profitnya di sini juga kelihatannya masih cukup oke ya, meskipun tidak setinggi tahun 2022. Nah, lanjut kita coba lihat cepat aja ya untuk bagian neracanya gimana buat si film ini. Nah, ini ternyata masih oke juga ya, karena asetnya setiap tahun masih bertambah nih. Lanjut ke pecahannya, ada aset lancar setiap tahunnya ternyata masih bertambah ya. Dan untuk aset tidak lancarnya kurang lebih stagnan di kisaran 1 triliun rupiah. Buat angka hutang ya, atau liabilitas ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi ternyata angkanya cukup kecil ya, cuma 343 miliar rupiah aja. Kalau kita coba bandingkan ya, sama modalnya di bawah, ekuitas, ternyata angkanya positif dan juga sudah sampai 1,4 triliun rupiah. Jadi meskipun tadi kesannya utangnya tinggi, ternyata masih kecil nih kalau kita bandingkan dengan modal perusahaan. Nah, sampai sejauh ini ternyata film cukup oke juga ya kalau kita lihat dari bedah fundamental laporan keuangannya. Kita sekarang lihat ke bagian rasio keuangannya. Nah, ternyata cukup bagus ya, punya net profit margin nih di angka 36%. Untuk ROE-nya sendiri mencapai angka 2 digit ya, 10,5%-an. Nah, kalau lihat seperti ini sebenarnya sih udah jelas ya, kondisi fundamental film ini lebih bagus dibandingkan dengan net EV dengan jarak gap yang cukup jauh. Nah, sekarang saya jadi penasaran nih, karena kondisi fundamental cukup oke, apakah secara valuasi juga layak buat kita pertimbangkan? Apakah harganya under value, over value, atau sudah harga wajar nih? Untuk saham film di kisaran sekarang ya, di harga 4.800-an. Nah, ternyata di sini untuk PBV sayang sekali ya, untuk saham film tergolong sangat over value nih. Untuk PBV-nya aja udah di angka 31,47 kalinya. Lanjut ke bagian PI rasio, juga sangat over value ya, mencapai 299,42. Nah, buat ngebayanginnya ya, biar gampang, kalau misalnya kita beli saham film, kita baru bisa balik modal itu setelah 300 tahun, baru duit kita balik modal. Jadi misalnya kita beli saham film ini senilai 1 juta rupiah ya, nah 1 juta rupiah kita baru bisa dapat lagi dari keuntungan perusahaan itu setelah 300 tahun. Jadi memang sangat kemahalan sekali. Nah oke, jadi ini gambaran saham net EV dan saham film ya, untuk analisa fundamental dan valuasinya per update yang terbarunya. Kalau dari sisi fundamental tentu udah sangat nggak menarik banget ya buat kedua saham ini. Tapi tentunya teman-teman mungkin punya pandangan yang berbeda nih. Apalagi kalau misalnya teman-teman seorang trader atau swing trader ya, yang lebih memanfaatkan momentum. Nah tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Nah oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham net EV versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, saat ini RDV kuartal 2 tahun 2024 sudah ada 800-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Teman-teman juga boleh coba file sampel dulu gratis, download aja langsung di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung dipesan aja. Nah, buat teman-teman yang pesan RDV, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya lagi, bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang mau tanya-tanya juga bisa ke admin via DM IG di Jonathan Tamrin. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.